got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Ketut Arini, NPM 221039. Pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang agama Katolik. Katolik merupakan agama yang meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan penyelamat bagi manusia. Setelah adanya agama Katolik ini, beberapa orang yang menganut paham animisme dan dinamisme meninggalkan kepercayaan mereka dan beralih meyakini agama Katolik. Sebenarnya, kata Katolik berasal dari bahasa Yunani, yaitu Katolikos, yang artinya ajaran yang bersifat umum dan tersebar di seluruh dunia atau dapat diterima di seluruh dunia. Adapun pemuka agama dalam agama Katolik adalah pastor dan romo. Berbeda dengan agama Kristen Protestan yang memanggil pemuka agama mereka dengan sebutan pendeta. Namun, tidaklah mudah untuk menjadi seorang pastor ataupun romo. Mereka harus melakukan pendidikan selama bertahun-tahun yang disebut dengan seminari. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwen Eka Puspayanti, NPM 221038 dari Prodi Pendidikan Agama Hindu, ruang 1 semester 2. Seminari dilakukan mulai dari kelas 3 SMP sampai 3 SMA, dan setelah lulus masih harus melakukan pendidikan lanjutan. Pendidikan ini hanya dikhususkan untuk laki-laki saja. Dulu pada saat sekolah masih sedikit dan banyak murid yang ingin bersekolah. Tetapi rumah mereka jauh dari sekolah. Biasanya mereka mengikuti pendidikan di seminar ini. Tetapi mereka hanya belajar tentang mata pelajaran umum saja. Selain menjalani pendidikan yang tidak sebentar, para pastor juga sudah menyerahkan diri mereka untuk mengabdi di agama mereka. Sehingga para pastor ini dilarang menikah. Jikalau mereka ingin menikah, maka proses yang dibutuhkan sangatlah sulit dan lama, serta mereka akan kehilangan jabatan mereka sebagai pastor dan hanya menjadi orang-orang yang biasa seperti yang lainnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bu Dewi Ningrum, NPM 221054. Dalam mata kuliah studi agama, kelompok kami mendapatkan materi tentang agama Kristen. Untuk melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya, materi akan saya lanjutkan. Bahkan ada juga anak yang sudah memasuki sekolah menengah atas, tetapi masih belum mendapatkan surat izin untuk menikah. Dan apabila umat Kristen ingin menjadi seorang pastor, maka di sini harus dilakukan proses pengukuhan ataupun pengangkatan yang disebut dengan tahbisan. Dan seorang tahbisan bisa diangkat oleh seorang uskup, imam, ataupun diakon, yang dimana dalam perayaan Ekaristi. Dan apabila umat Kristen melakukan ibadah sehari-hari dalam kondisi pandemi COVID ini, maka mereka bisa melakukan secara daring maupun online, yang dimana tanpa harus ke gereja. Dan walaupun masih ada beberapa umat Kristen dan pengurus jamaah yang tetap datang ke gereja, tetapi mereka harus mematuhi protokol kesehatan, sehingga mereka dapat mengantisipasi pencegahan COVID-19. Cukup sekian materi dari saya, dan untuk materi selanjutnya kami persilahkan untuk teman saya. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadi Sri Udiani, NPM 221053. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Dalam agama ini, biasanya para jamaah sudah mempunyai penetapan di salah satu gereja dan sudah tercatat. Agama Katolik melakukan ibadahnya setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Tetapi di hari Minggu perayaannya sedikit lebih lama daripada hari biasanya. Dalam agama Katolik memiliki 2 perayaan besar, yaitu pada hari Natal dan Paskah. Pada hari Natal dan Paskah pun perayaannya tetap dilakukan setiap hari sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Om Swastiastu.
Perkenalkan, nama saya Nyoman Sri Handayani, NPM 221041. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang agama Katolik dalam mata kuliah studi agama-agama. Anak yang baru lahir dalam agama Katolik perlu dilakukan pembaptisan. Pembaptisan ini biasanya dilakukan 2 kali atau lebih dalam seumur hidup. Pembaptisan bisa dilakukan saat orang itu baru saja lahir atau sudah berumur 7 hari. Tujuan dari adanya pembaptisan ini adalah untuk mensucikan diri dan tanda bahwa orang itu adalah pengikut Kristus. Dalam agama Kristen Protestan, pembaptisan dilakukan dengan cara menenggelamkan umatnya ke dalam kolam atau laut. Tetapi, agama Katolik pembaptisan bisa dilakukan hanya dengan membasuh menggunakan air yang sudah diberi doa. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Yoga Gunawan Adi Pratama, NPM 221008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pakaian yang digunakan untuk pastor dalam menjalankan ibadah adalah memakai jubah putih dan diberi lauran yang biasanya disebut patistum. Sedangkan untuk para petugas biasanya menggunakan seragam yang sudah disediakan untuk gereja, tetapi untuk umat biasa hanya menggunakan pakaian dalam kehidupan sehari-hari, serta para pelayan yang membantu pastor juga akan menggunakan pakaian khusus. Mereka belajar secara mandiri untuk menjadi pelayan dengan membantu oleh pelayan yang sudah senior. Untuk menikah dengan perbedaan agama atau perbedaan gereja masih diperbolehkan, tetapi mereka harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan, karena masih banyak umat Katolik yang menikah dengan Muslim maupun penganut agama Kristen, Protestan, dan itu bukan hal masalah dalam agama mereka. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwaya Sepia Dewi, NPM 221042. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Gereja umat Katolik ini hanya satu saja, karena dalam gereja tersebut sudah terstruktur. Berbeda dengan gereja umat Protestan yang bisa membangun gerejanya sendiri untuk ibadah para keluarga. Maka dalam agama Katolik biasanya orang yang sudah beribadah di satu gereja tidak akan beribadah ke gereja-gereja lainnya. Untuk mengetahui gereja tersebut merupakan gereja Katolik ataupun gereja Protestan bisa dilihat dari namanya ataupun dari lambang salib yang berada di atas gerejanya. Jika salib tersebut terdapat tubuh Yesus, maka gereja tersebut merupakan gereja Katolik. Tetapi jika hanya terdapat salib kosongan saja, maka gereja tersebut merupakan gereja Protestan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Inyoman Sati Mardoni, NPM 221060. Saya akan menyampaikan ulasan sedikit dari bagaimana proses pemakaman bagi umat Katolik. Dalam proses pemakaman biasanya mengikuti tradisi-tradisi yang terdapat di daerah masing-masing. Dalam Pulau Jawa sendiri, upacara pemakaman ini perlu melakukan berkat jenazah, yaitu upacara pemberkatan yang dilakukan oleh imam, yang kemudian peti tersebut ditutup dan dimakamkan dalam daerah lain. Ada juga yang harus menunggu selama 2 atau 3 hari kemudian peti tersebut baru dimakamkan. Nah, ada juga yang tidak mengubur mayat tersebut, melainkan dikremasi atau dibakar, karena manusia dari abu dan kembali menjadi abu. Tetapi dalam kepercayaan Katolik, abu kremasi ini tidak boleh dibuang di laut dan harus tetap dikubur di tanah. Nah, itu bedanya dengan agama Hindu. Kalau di agama Hindu, abu itu dikremasi kembali, istilahnya direke. Nah, setelah abu direke atau tulang-tulangnya direke, nah baru dihanyut ke laut ataupun di sungai. Nah, kalau di Indonesia sendiri, agama Katolik sudah tersebar luas dan ada di Nusa Tenggara Timur, merupakan jumlah penganut agama Katolik terbanyak. Jumlahnya mencapai 54,14% dari jumlah penduduknya tersebut. Nah, demikian ulasan terkait dari pembahasan tadi, dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.
I fucking